kita punya kawan, dia maksudnya mohon maaf suka ngutang gitu ya. Terus Iya iya, real ya nggak apa-apa. pengen tahu, dia itu kalau ngutang tuh memang susah bayarnya Bu. Jadi dia ngutangnya itu nggak cuma ke satu orang, ke banyak orang gitu Bu ya. Kalau setiap kali dia marah. Jadi akhirnya musuh jadi musuh. Dia ngedeketin banyak orang gitu maksud supaya bisa ngutang lagi gitu. Kawan kita itu lagi dideketin sama dia. Kan kita nggak udah tempatnya. Paling ujung-ujungnya juga ngutang gitu. Kita ini mau ngomong ke kawan kita itu kan bingung bersalah. Maksudnya mau ngasih tahu supaya kalau lagi berhutang jangan dikasih. Itu termasuk gibah apa gimana Bu? Apa Bu? Gimana Bu? Kita termasuk gibahin dia enggak Bu? Mohon petunjuknya. Sama Bu, saya juga pernah punya pengalaman begitu. Kalau misalnya ada sebuah kezaliman, kita lokalisir kezalimannya, cukup yang itu saja. Nggak bicara soal yang lain-lain. Kalau bicara soal yang itu suka ngutang terus nggak dipulangin, kalau menurut saya itu sebuah kezaliman ya. Ya karena akadnya kan harusnya kalau berhutang ya dibayar. Kalau mau pinjam itu ya dikembalikan, kalau mau minta ya bilang minta, jangan pinjam. Karena sebenarnya konteks berhutang kalau dalam Islam juga bisa banyak juga. Karena ada juga misalnya kemudian disyarah oleh para ulama sebuah hadis yang mengatakan justru keutamaan bagi orang yang suka menghutangi ya, yang suka ngasih hutang gitu ya, bukan orang yang suka ngutang gitu. Itu juga kalau misalnya dia mengikhlaskan untuk nggak dibayar lagi itu juga ada keutamaannya. Jadi maksudnya kalau misalnya ada yang pernah ngutang terus nggak dibayar-bayar, terus kita jadi gundah gitu, ya udah diikhlasin aja mendingan Bu. Udah jelas dia bakal susah bayar gitu kan. Ya, jadi nggak ada lain selain diikhlasin, kita dapat pahalanya gitu ya, nggak sakit hati juga kita nungguin dibayarnya. Tapi tadi kalau balik lagi ke pertanyaan itu tuh masuk gibah atau tidak, kalau menurut saya selama itu masih dilokalisir terkait dengan perilaku berhutangnya ya nggak apa-apa, asal nggak merembet jadi perilaku yang lain-lain juga diomongin, dia tuh begini begitu gitu ya, anaknya tuh, suaminya. Soalnya saya juga dulu pernah juga Bu gitu ngalamin yang begitu ya. Terus saya agak kesel sama teman saya nggak cerita, kenapa nggak diomongin, kenapa nggak ngomong kalau emang orangnya suka ngutang. Konteksnya teman saya nggak cerita gitu ke saya, karena dikenalin waktu itu orang ini gitu, ya dikenalin. Dan karena ya kita percaya aja terus ya udah diutangin dalam nominal yang lumayan, ya karena dia pakai nama teman saya itu gitu. Terus menurut saya sih kalau misalnya memang itu patut jadi bahan kewaspadaan. Tadi kan misalnya kan kita untuk mencegah kemungkaran kan gitu, ya berarti boleh gitu. Tapi cukup untuk persoalan itu saja. Insya Allah bukan gibah ya. Asal nggak ngomongin hal-hal yang lainnya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini maksudnya pengecualian biar nggak ada dampak-dampak selanjutnya.